Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Walminca Jujara, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, jurusan Sosiologi, kelas A, semester 6, dengan NIM 1803030029. Di video kali ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Power Politics and Society in Introduction to Politics Sociology. Tugas ini sebagai tugas harian pada bab 3 dari mata kuliah Sosiologi Politik. Yang pertama itu tentang politik budaya dan proses sosial. Budaya dalam pengertian ini mengacu pada hal-hal yang kami sebut cita rasa tinggi atau artefak seperti klasik, musik, seni mahal, atau makanan adiboga. Sebagai sosiolog, kami memahami bahwa budaya memiliki dua dimensi, material dan non-material. Misalnya produk material budaya yang ditampilkan dalam museum dan arsip. Sosiologi telah membuat langkah besar dalam menyempurnakan pemahaman tentang peran budaya dalam memandu interaksi sosial dan pribadi. Banyak dari pekerjaan ini yang mewakili kembali ke konsep kunci awal digariskan oleh Weber, Durkheim sampai batas tertentu. Marx dalam Sosiologi Politik telah membangun sebagian besar pekerjaan ini dalam studi budaya, dan baru-baru ini kembali ke studi tentang bagaimana nuansa hubungan antar budaya, kekuasaan, dan sifat pengaturan politik dalam masyarakat. Yang kedua, budaya dan politik. Apakah budaya itu? Tentu kita harus memahami budaya terlebih dahulu. Di sini menurut para ahli yaitu Rands Mills mengamati bahwa konsep budaya itu adalah salah satu kata-kata sponges dalam ilmu sosial. Meskipun ada banyak pendekatan yang biasanya dihubungkan berbagai disiplin ilmu, mereka mengkonseptualisasikan budaya yang terdiri dari nilai-nilai, pengetahuan, keyakinan, simbol, bahasa, dan artefak yang ditemukan di semua masyarakat. Di sini juga Weber berpendapat bahwa gambar dan ide membentuk minat dan memandu interaksi sosial. Dalam perlakuannya terhadap budaya, Talcott Parsons mengidentifikasi 3 elemen budaya, semuanya diantaranya ditransmisikan, dipelajari dan dibagikan pengetahuan nilai dan ekspresi simbolik. Pengetahuan itu sendiri adalah gudang pengalaman atau temuan fakta dan cara memahami dunia. Misalnya sejak pencerahan, sains telah berkembang menjadi tradisi atau pengetahuan. Yang berikut itu politik, kebudayaan, dan kerangka teoritis. Di sini karya-karya awal dalam sosiologi politik mengacu pada budaya dan terutama pentingnya konteks budaya ke psikologi sosial politik. Misalnya seperti Bendix dan Lipset mengemukakan pendapat mereka bahwa interaksi antar individu yang menempati posisi ekonomi yang sama juga dikondisikan oleh determinan budaya, sosial, psikologis, dan situasional. Sementara ilmu politik terkonsentrasi terutama pada bidang politik secara khusus. Sosiologi politik menyatakan bahwa untuk memahami proses politik itu, seseorang harus menghubungkan politik dengan seluruh struktur sosial. Para sosiolog ini menekankan caranya di mana tatanan politik tertentu serta contoh tertentu dari perilaku politik, misalnya pemungutan suara, harus dipelajari dengan referensi yang terkesan non-politik. Di sini faktor-faktor yang seperti sosialisasi kaum muda, pola formal dan informal, di mana asosiasi di mana laki-laki terlibat dalam berbagai cara atau cara-cara rumit, di mana sistem kepercayaan dan ideologi mewarnai cara pandang para aktor politik. Marx dan Engels juga akhirnya menyimpulkan bahwa setiap kelas memiliki pandangan dunianya sendiri dalam sejarah perjuangan kelas dan tradisi yang dihasilkannya.
Pandangan ini digambarkan sebagai kesadaran kelas yang bagi kaum Marxis merupakan sumber ideologi politik. Kesadaran kelas mencerminkan ekonomi dalam tereset untuk sosiologi politik yang didasarkan pada kelas atau perspektif Marxis. Budaya politik itu adalah dipahami sebagai fungsi dari kepentingan yang berkuasa yang dirajut menjadi ideologi dan pandangan dunia. Untuk sosiologi politik sendiri didasarkan pada kelas atau perspektif Marxis, budaya politik adalah dipahami sebagai fungsi dari kepentingan yang berkuasa yang dirajut menjadi ideologi dan pandangan dunia. Aspek budaya ini dikendalikan untuk meningkatkan keuntungan ekonomi bagi para pemimpin kapitalis. Kapitalis ideologis atau kesadaran diproduksi dan distribusikan dalam buku atau surat, mimbar gereja, dan media dalam segala bentuk. Dan yang berikut itu pilihan yang rasional. Ideologi, nilai politik, hegemoni atau sistem kekuasaan simbolik yang menumbuhkan ketaatan aturan politik itu adalah tema dalam kerangka pluralis, elit, dan kelas. Ada dalam banyak hal budaya politik telah menjadi topik penting bagi sosiologi politik dan tidak pernah dihapus dari agenda politik di bidang sosiologi politik, terutama sebagai sosiolog baru-baru ini telah membawa hal baru kehidupan untuk mempelajari budaya secara umum. Teori pilihan rasional telah menempati posisi yang menonjol dalam penjelasan saat ini tentang kekuasaan dari hasil politik. Di sini menekankan memperlakukan politik sebagai hasil dari kepentingan berdasarkan pelaku rasional yang beroperasi dalam batas-batas sistem berbentuk oleh alokasi sosial sumber daya atau distribusi kekuasaan di masyarakat, yang pada akhirnya hasilnya itu adalah tindakan politik yang dipahami sebagai masalah pilihan. Dengan kata lain, lembaga politik, tuntutan, serta individu politik bertindak untuk kepentingan terbaik mereka berdasarkan sumber daya yang mereka miliki atau datang untuk menghasilkan. Mengikuti asumsi teori pilihan rasional dalam studi politik, kami membuat kasus bahwa nilai dan orientasi tidak perlu apa sumbernya memandu pilihan warga negara individu, misalnya seperti pilihan suara, tindakan untuk mengatasi masalah komunitas. Yang terakhir itu yang berikut, institusionalis. Seperti yang disebutkan dalam percaya bahwa teori institusionalis ilmu sosial adalah dalam banyak hal digabungkan teori politik yang berfokus pada struktur seperti organisasi, birokrasi, dan negara, serta telah memasukkan aspek budaya yang menekankan budaya sebagai kebiasaan, panduan simbolik untuk proses politik atau tradisi dalam politik. Karena pendekatan institusionalis menekankan efek budaya, penting untuk mempertimbangkan peran budaya dan politik dan kapan membandingkan bagaimana kerangka dalam sosiologi politik. Pembuatan kebijakan seperti kandidat yang sedang mencari jabatan sering meminta nasihat dari para ahli proses politik. Para ahli sebagai pengikut pengetahuan dan pengalaman bidang politik tindakan adalah bidang penelitian lain dalam kerangka institusional. Monsa tahun 2002 belajar untuk misalnya kumpulan pakar yang memainkan peran penting dalam pembuatan New Deal reformasi yang diprakarsai oleh Presiden Roosevelt pada tahun 1930-an. Dia mengemukakan bahwa di tengah upaya para reformis ini adalah organisasi advokasi seperti American Association untuk undang-undang perburuan dan Asosiasi Amerika untuk Keamanan Hari Tua. Yang terakhir itu postmodern. Analisis postmodern tentang politik,
struktur politik dan proses politik dalam masyarakat dilakukan dengan mungkin pada dasarnya kultural dalam pendekatan mereka. Tubuh pekerjaan ini berfokus pada budaya yang melekat tema seperti kekuatan bahasa dan wacana sosial dan menciptakan pengecualian segmen masyarakat. Munculnya identitas ini sosial yang berkaitan dengan nilai dan kepercayaan yang unik dalam kehidupan postmodern. Pemahaman sarjana sebagai budaya serta evolusi konfigurasi politik, simbol baut, makna, dan struktur sepanjang waktu. Kerangka postmodern seperti yang kami jelaskan dalam teks ini adalah kumpulan karya mungkin bukan bersatu seperti tradisi sebelumnya, tetapi tetap penting menjadi studi budaya politik. Sekian video kali ini. Terima kasih.